Shalom teman-teman. Jadi dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas ataupun memaparkan mengenai yang saya tahu selama belajar di Perguru Malua. Yang pertama itu saya membahas bahwa kita pernah mempelajari bahwa tentang mengenai peringatan akan lahirnya Tuhan Yesus pada tanggal 25 Desember. Mengapa disebut tanggal 25 Desember ini sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus? Karena pada saat itu menurut sejarahnya pada saat itu di Eropa banyak pengerantau yang menempati hotel-hotel, sehingga hotel-hotel atau tempat penginapan penuh. Dan pada saat itu juga anak-anak yang berumur 2 tahun tidak boleh lagi dibunuh, dan pada saat itu juga tidak ada lagi orang yang disalibkan. Kemudian mengenai perumpamaan. Jadi perumpamaan itu ada banyak, yang saya ambil ringkasannya mengenai ada perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang biji, kemudian ada perumpamaan ragi, dan perumpamaan seorang penabur. Kemudian juga kita diajarkan mengenai sakramen di HKBP, itu ada 2, sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Kemudian mengenai ucapan berbahagia dalam Matius 5 ayat 3 sampai 10. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ialah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, sebab ia akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab dia akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena dia akan dikenyangkan atau dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan menerima kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena dialah yang punya kerajaan surga. Kemudian kita belajar mengenai kalau di gereja ada yang nyanyi berdiri pada saat manupoti dosa berdiri. Itu arti berdiri itu kita menganggap atau kita percaya bahwa Tuhan adalah yang lebih tinggi dari kita dan dari semuanya. Maka kita di situ berdiri gitu. Kemudian yang mati saat mendengarkan khotbah yaitu Rasul Paulus. Nah, sini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-9. Kemudian belajar mengenai manusia tertua dalam Alkitab. Jadi manusia yang tertua dalam Alkitab itu yaitu Metusalah. Metusalah itu pada umur yang ke-187 dia memperanakkan Lamek. Kemudian pada umur Metusalah yang ke-782 Metusalah memperanakkan dua anak, yaitu perempuan dan laki-laki. Kemudian pada umur Metusalah yang ke-969 Metusalah mati. Kemudian juga mempelajari kisah dari Taman Eden, yang mana di situ kejadian itu pertama kali manusia pertama Adam dan Hawa melakukan masuk ke dalam dosa, yang mana mereka melanggar perintah Tuhan untuk memakan pohon yang ada di tengah Taman Eden itu. Dari pelanggaran itu Tuhan menghukum Adam dan Hawa, menghukum manusia menjadi hukuman kepada ular, yaitu susah payah berjalan dengan perutnya. Jadi
Jadi pada dulunya itu ular itu memiliki kaki, tapi dengan melanggar perintah Tuhan itu, maka ular dihukum berjalan dengan perutnya gitu. Kemudian hukuman kepada laki-laki yaitu susah payah mencari nafkah. Dan hukuman kepada perempuan yaitu susah payah mengandung 9 bulan dan melahirkan anak yang ada dalam kandungannya. Serta dalam perguru malua juga diingatkan dan diajarkan untuk menjadi anak Kristen, pemuda Kristen yang sejati, dan menjadikan pedoman ataupun menjadikan bahwa Tuhan itu adalah yang pertama dan yang utama dalam hidup kita. Kemudian mengenai perjamuan kudus, boleh dilakukan buat orang yang sudah menerima atau yang sudah naik CD. Kemudian hal ini harus dipimpin oleh pendeta sendiri, tidak boleh selain pendeta gitu. Jadi dalam perjamuan kudus ini kita misalnya ada orang tua ataupun opung yang lagi sakit, perjamuan kudus ini bisa dilakukan dengan mengundang pendeta datang ke rumah untuk mendoakan dan mengadakan perjamuan kudus. Kemudian ada juga baptisan, misalnya buat anak yang baru lahir ataupun anak yang berumur 6 bulan ataupun 4 bulan, namun dia sudah mengalami sakit yang parah ataupun memang kelihatan dia sudah bisa susah untuk disembuhkan, maka orang yang sudah menerima naik CD boleh membaptis anak tersebut dengan mengambilkan air kemudian mendoakannya sesuai dengan yang pendeta lakukan, seperti hudi maho, baru sambil menaruhkan air di kepala anak tersebut, sebut namanya siapa, terus baru bilang kemudian lanjutkan di dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin gitu, maka anak tersebut udah selamat gitu. Jadi namun kalau dia sembuh kemudian dia boleh dibaptis lagi di gereja. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang boleh saya paparkan untuk pada saat ini. Lebih kurangnya saya minta maaf kepada Amang dan teman-teman. Dan shalom bagi kita semua.